Lembaga FSSKM MSC. Perkenalkan, saya Afiatul Syombi dari Prodi D3 Teknologi Laboratorium Medis tingkat 1A. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan beberapa fungsi instrumen di laboratorium. Yang pertama ialah mikroskop. Mikroskop adalah alat bantu yang dapat ditemukan hampir di seluruh laboratorium. Mikroskop membantu kita dalam melihat objek atau organisme yang terlalu kecil untuk dilihat secara kasat mata. Yang kedua adalah instrumen flebotomi. Flebotomi adalah istilah medis untuk proses pengambilan darah. Tujuannya untuk membantu penegakan diagnosis. Dan dalam proses pengambilan darah ini terdapat dua cara, yaitu pengambilan darah dari vena dan dari arteri. Ketiga ialah instrumen pemeriksaan urin. Kali ini saya memilih urin analyzer. Urin analyzer diciptakan untuk membantu analisis menemukan jumlah atau kuantitas analit dalam urin, termasuk di dalamnya bilirubin, protein, glukosa, dan sel darah. Yang keempat ialah instrumen inkubator. Inkubator adalah alat untuk menginkubasi atau mengeram mikroba pada suhu yang terkontrol, umumnya di atas ambient, serta dilengkapi dengan pengatur suhu dan pengatur waktu. Yang kelima adalah sentrifug. Sentrifug adalah perangkat yang dapat digunakan secara efektif bahkan untuk zat yang sulit dipisahkan dengan proses filtrasi dan ekstraksi. Adapun beberapa fungsi sentrifug, antara lain yang pertama adalah memisahkan serum dan plasma darah saat pemeriksaan kimia darah. Yang kedua, menyiapkan sampel untuk pemisahan hematokrit. Yang ketiga, menyiapkan sampel untuk pemeriksaan mikroskopis urin. Dan pemakaian sentrifug yang paling sering digunakan yaitu untuk pemisahan sel darah dan cairannya. Yang keenam ialah hemometer. Hemometer adalah instrumen laboratorium yang digunakan untuk mengukur kadar hemoglobin dalam darah seseorang yang menggunakan metode Sahli. Fungsi hemometer adalah sebagai berikut: mengukur perhitungan sel darah, menghitung jenis sel, menghitung jumlah sel atau partikel dalam cairan. Adapun fungsi hemometer antara lain perhitungan sel darah, menghitung jenis sel, dan menghitung jumlah sel atau partikel dalam cairan. Selanjutnya yang ketujuh adalah instrumen hemositometer. Hemositometer adalah alat yang digunakan untuk menghitung dan memeriksa berapa banyak jumlah sel darah merah eritrosit, sel darah putih leukosit, trombosit, dan eosinofil. Kelebihan alat ini adalah ia dapat menghitung jumlah sel yang hidup maupun yang mati. Yang berikutnya adalah instrumen laminar airflow. Instrumen ini adalah instrumen yang digunakan untuk mengalirkan udara bersih secara terus-menerus. LAV ini berfungsi untuk menyediakan tempat kerja yang steril, yang terhindar dari mikroba, bakteri, fungi, dan lain-lainnya. Yang berikutnya adalah autoclave. Autoclave adalah pemanas tertutup yang digunakan untuk mensterilkan benda. Fungsi autoclave sebagai berikut: menyembuhkan komposit dari vulkanisasi karet, mensterilkan limbah medis, mensterilkan alat-alat, media, dan bahan medis. Next, mikrotom. Mikrotom adalah alat untuk memotong irisan tipis untuk pemeriksaan mikroskopis. Beberapa mikrotom menggunakan pisau baja dan digunakan untuk mempersiapkan sayatan jaringan tumbuhan atau hewan dalam histologi. Next, timbangan analitik. Timbangan analitik adalah sebuah instrumen laboratorium yang digunakan untuk mengukur massa atau suatu zat. Timbangan analitik biasa digunakan untuk membuat komposisi sebuah zat baru dari beberapa zat yang telah ditentukan. Berikutnya adalah instrumen hot plate. Hot plate adalah alat laboratorium yang digunakan untuk memanaskan campuran atau sampel. Sampel yang akan dipanaskan diletakkan ke dalam Erlenmeyer atau gelas kimia. Selanjutnya adalah instrumen oven. Oven adalah alat yang digunakan di laboratorium untuk mengeringkan atau mensterilkan gelas dan wadah yang berbahan logam dengan udara kering. Pada umumnya, oven beroperasi pada suhu kamar. Lamanya sterilisasi tergantung pada jumlah alat yang disterilisasikan atau pada ketahanan alat dengan panas. Berikutnya adalah instrumen water bath.
Water bath merupakan wadah yang berisi air yang dapat mempertahankan suhu air pada kondisi tertentu selama waktu yang ditentukan. Fungsi water bath secara umum adalah untuk pemanasan pada suhu dari 30 derajat sampai 100 derajat Celcius atau penguapan zat dengan suhu yang tidak terlalu tinggi. Berikutnya adalah instrumen spektrofotometer. Spektrofotometer adalah salah satu peranan penting dalam dunia medis dan industri kimia. Spektrometer terdiri dari spektrometer dan fotometer. Spektrometer menghasilkan sinar dari sebuah spektrum dengan pancaran panjang gelombang tertentu. Dan fotometer adalah alat pengukur adanya intensitas cahaya yang mana ditransmisikan atau diabsorpsi. Dengan kata lain, spektrometer adalah metode analisa yang berdasarkan pengukuran serapan sinar. Next adalah instrumen kimia klinik analyzer. Instrumen ini merupakan alat kimia klinik darah yang digunakan untuk menganalisa dan mengecek unsur-unsur yang terkandung dalam darah, dan kemudian nantinya digunakan untuk mendiagnosa pasien yang mengalami kelainan. Selanjutnya, blood gas analyzer. Blood gas analyzer adalah salah satu alat laboratorium yang digunakan untuk menentukan konsentrasi gas yang ada di dalam darah, seperti CO2 dan O2, mengukur pH dan juga mengukur elektrolit seperti potasium, natrium, kalsium, dan klorin. Berikutnya adalah instrumen electrolyte analyzer. Alat ini merupakan alat yang digunakan untuk pemeriksaan hematologi klinik guna mengetahui kadar hemoglobin, leukosit, trombosit, dan hematokrit pasien yang dirawat. Berikutnya adalah instrumen imunologi analyzer. Imunologi adalah suatu metode pengujian keberadaan antigen atau antibodi yang memanfaatkan interaksi antara antibodi dengan antigen. Alat imunologi adalah alat yang digunakan untuk mengetahui kadar zat pertahanan tubuh atau sistem imun seseorang. Yang berikutnya adalah instrumen ELISA. ELISA adalah Enzyme Linked Immunosorbent Assay. ELISA adalah suatu teknik biokimia yang terutama digunakan dalam bidang imunologi untuk mendeteksi kehadiran antibodi atau antigen dalam suatu sampel. Next adalah instrumen elektroforesa. Elektroforesa adalah teknik yang digunakan untuk memisahkan dan memurnikan suatu makromolekul, khususnya protein dan asam nukleat, berdasarkan perbedaan ukuran. Secara umum, elektroforesa digunakan untuk memisahkan, mengidentifikasi, dan memurnikan fragmen DNA. Baiklah, yang terakhir kita ada instrumen PCR. PCR singkatan dari Polymerase Chain Reaction. PCR adalah alat laboratorium yang digunakan untuk mendeteksi keberadaan material genetik dan sel bakteri atau virus. Jadi itulah instrumen yang saya sampaikan kali ini. Kurang dan lebihnya mohon maaf dan terima kasih.